Saudara, kemajuan serta pemanfaatan teknologi informasi di berbagai lini kehidupan masyarakat meningkat drastis hingga memicu kerawanan siber. Untuk itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyusun strategi keamanan siber nasional dalam mewujudkan keamanan di dalam ruang siber. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, menyebabkan keamanan siber menjadi isu strategis di berbagai negara, termasuk Indonesia. Bahkan, banyak aplikasi yang sengaja dibuat dan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mempermudah mereka melakukan serangan siber. Untuk itu, pemerintah menjadikan keamanan siber sebagai isu strategis. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai institusi di bidang keamanan siber telah menyusun strategi keamanan siber nasional sebagai langkah nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan nasional di ruang siber. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menegaskan, kolaborasi nasional seluruh pemangku keamanan siber menjadi kunci utama dalam membangun ruang siber yang aman dan kondusif. Keamanan siber merupakan faktor pendukung inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan sosial. Tantangan dan peluang di ruang siber akan terus berkembang, sehingga diperlukan kolaborasi dan inovasi intensif dari setiap elemen yang terlibat di dalamnya. Kolaborasi keamanan siber nasional menjadi kunci utama dalam membangun ruang siber yang aman dan kondusif. Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Ekonomi Digital (BSSN) Nudil Pancawati mengungkapkan, masa-masa pandemi COVID-19 turut menyumbang angka penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal itu turut memicu tingkat kerawanan siber. Ruang siber sudah semakin meningkat kerawanannya, dan khususnya juga di tahun 2020 ini di mana terjadi pandemi secara global sehingga hampir semuanya dipaksa untuk beraktivitas di ruang siber sehingga meningkatkan kerawanan. Fondasi keamanan siber perlu diperkuat agar negara semakin mumpuni dalam menangkal ancaman yang bersifat multidimensi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi dalam keseharian masyarakat meningkat drastis. Banyaknya aplikasi dalam jaringan online, daring, berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak tertentu. Mungkin Anda juga punya potensi untuk kemudian dicuri datanya, melakukan serangan siber terhadap pribadi maupun juga negara. Bagaimana mengoptimalkan ketahanan siber Indonesia dalam menghadapi ancaman multidimensi dalam kehidupan masyarakat? Kita bahas bersama Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Kepala BSSN, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Hinsa Siburian. Selamat malam Pak Kepala, Pak Hinsa. Selamat malam Mas Aiman, Ya. Selamat malam pemirsa Kompas TV yang berbahagia. Ya, ini kita bicara soal pandemi COVID, Pak Hinsa. Masyarakat dipaksa untuk online karena sekarang dibatasi pertemuan dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, kondisi ruang siber Indonesia saat ini seperti apa? Ya, terima kasih Pak Aiman. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan kepada para pemirsa, kepada kita semua bahwa ruang siber itu sebenarnya terbangun seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Terbentuknya ruang siber ini tentunya terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan yang sering disebut lapisan fisik atau perangkat keras, kemudian di mana perangkat inilah yang tempat menyimpan data dan tempat memprosesnya. Ini contoh saya katakan seperti misalnya kabel laut ya yang membangun infrastruktur. Kemudian lapisan kedua adalah lapisan logika yang berkaitan antara satu jaringan dengan jaringan lainnya dalam sebuah kode pemrograman. Ini sering disebut dengan perangkat lunak. Ya. Software. Ya, yang terkoneksi ke perangkat keras. Kemudian yang ketiga adalah lapisan sosial, yaitu terdiri dari komponen persona. Persona ini orang ya, secara fisik. Misalnya fisik dan identitasnya adalah kalau kita
menunjukkan KTP atau misalnya menunjukkan SIM. Dan komponen cyber persona. Cyber persona adalah orang yang sudah masuk di ruangan siber, maka identitas yang digunakan adalah identitas logis, misalnya alamat email, kemudian IP address, nomor telepon seseorang. Nomor rekening juga masuk, Pak, mungkin saldo dan lain sebagainya bisa masuk, proses transaksi bisa masuk, itu soal bank. Bicara soal pribadi, misalnya data-data pribadi, ulang tahun dan lain sebagainya, kemudian tanggal lahir tadi, nama keluarga dan sebagainya. Dan itu rentan untuk diserang, Pak. Pertanyaan saya, seberapa besar serangan itu baik untuk pribadi ataupun untuk juga negara? Betul, Mas. Jadi secara umum di ruang siber ini sama dengan sebenarnya di ruang dunia nyata. Di situ ada peluang, ya, peluang untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi digital. Kemudian juga di situ ada ancaman karena pertumbuhan atau perkembangan penggunaan digital itu berbanding lurus dengan pertumbuhan ancaman. Jadi ancamannya yang menjadi juga perhatian kita. Dan untuk membangun ekonomi digital, saya kira kementerian yang terkait akan membangun, tapi kita untuk mengamankannya, menguaspadai terutama di dalam rencana kita itu bagaimana mengamankan. Jadi pribadi juga banyak ancamannya, negara juga banyak ancaman. Pertanyaan saya, Pak, untuk pribadi dulu, Pak, nanti kita bicarakan soal negara. Pribadi ini ancamannya banyak dari luar atau dari dalam negeri? Jadi di ruang siber sebenarnya sulit atau kita menentukan itu sumber itu ya, karena ada juga istilah proxy. Jadi bisa dari dalam, bisa dari luar ya. Jadi secara umum ancaman ini sebenarnya kalau kita lihat sekarang lebih banyak dari dalam yang bersifat proxy. Jadi sebenarnya saudara-saudara kita sendiri juga ini? Ya, bisa dia gunakan secara proxy yang saya bilang, saya katakan sehingga seolah-olah dari luar. Dan kita memang di dunia siber tidak boleh menunjuk ya atau menuduh secara langsung seseorang atau sebuah negara, walaupun kelihatan arah serangannya dari sana. Karena memang yang saya katakan tadi, sifatnya itu ya bisa bersifat proxy juga. Jadi sifatnya proxy atau siluman lah gitu kurang lebih, Pak ya. Jadi mereka bisa ada di dalam negeri, tapi mereka bisa menggunakan perangkat di luar negeri. Sehingga seolah-olah kalau dicek, ini ada di luar negeri. Padahal dia ada di dalam negeri. Iya, betul. Dan kita klasifikasikan ancaman ini ada dua sebenarnya. Dua jenis ya. Sifatnya itu yang bersifat teknikal. Bersifat teknikal ini untuk menyerang sistem daripada siber itu sendiri. Sedangkan yang bersifat sosial ini adalah merupakan katakanlah contohnya untuk menyerang jiwa seseorang. Ya, jiwa ini kan terdiri dari bisa pilihan, emosi, cara berpikir, bahkan motivasi orang. Ini contohnya dengan informasi yang sudah direkayasa. Misalnya yang paling dikenal masyarakat yaitu hoax ya. Jadi di dalam peperangan informasi di ruang siber itu senjata utamanya adalah informasi yang sudah direkayasa. Kalau di fisik misalnya TNI kan alutsistanya, alat utama senjatanya itu adalah mungkin pesawat tempur, kemudian meriam dan sebagainya atau kapal tempur kira-kira gitu. Jadi kalau di ruang siber yang perlu kita waspadai adalah informasi yang sudah direkayasa. Dan tentu ini sesuai dengan tujuan dari si penyerang. Tujuannya adalah? Macam-macam. Tentu masing-masing penyerang ini kan mempunyai kepentingan masing-masing. Jadi di informasi ini direkayasa sedemikian rupa, kemudian disebarkan ke masyarakat. Dan ini sangat berbahaya untuk kita ya. Untuk, saya berkata, untuk mencuci otak yang kemudian dituju. Bisa. Baik dari dua belah pihak. Kan kita bicara soal katakanlah ada dua pihak yang berseberangan misalnya. Betul. Lalu kemudian yang satu menggunakan metode satu tadi, informasi palsu yang kemudian disampaikan secara masif, yang satu juga. Dua-duanya kemudian untuk mencuci otak dari apa yang kemudian diterima oleh publik. Betul, Mas Aiman. Jadi memang kalau kita lihat dulu pertumbuhan atau perkembangan peperangan juga, gitu kita pernah dengar dulu istilah perang urap saraf, propaganda dan sebagainya. Nah, dengan keberadaan siber ini, maka peperangan di ruang siber ini
bisa masif karena memang teknologi ini bisa di ruang siber itu kita menyampaikan atau meluncurkan jumlah informasi yang secara masif. Dan akhirnya ini bisa mempengaruhi yang saya katakan tadi. Bisa mempengaruhi emosi, bisa mempengaruhi pikiran, bahkan bisa mempengaruhi motivasi. Betul, bahkan beberapa kerusuhan terjadi karena berita bohong itu yang disebarkan oleh media sosial. Saya ingin tanya Pak, tentu ini menjadi perhatian dari BSSN. Apa yang dilakukan BSSN? Dan bagaimana kemudian BSSN melihat ketika kemudian ada peperangan? Mungkin satu pro pemerintah, satu kontra pemerintah. Sementara BSSN kan di bawah pemerintah. Bagaimana kemudian BSSN nanti bisa menjawab soal itu? Termasuk juga bagaimana BSSN nanti misalnya menghalau informasi-informasi yang tidak benar dari pihak manapun. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia.